Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-13 ini saya akan membahas tentang aplikasi dari diferensial pada reaktor berpengaduk atau CSTR. Continuous Stirrer Tank Reactor atau biasa kita dengar CSTR atau tangki berpengaduk. Nah, di sini ada 3 tangki berpengaduk. Dalam suatu rangkaian reaktor seri yang terdiri dari 3 tangki, itu terjadi reaksi A menjadi B. Kemudian dalam kondisi isotermal, jadi prosesnya ini kondisinya adalah isotermal. Jadi pada proses ini terjadi suatu reaksi dari A menuju B. Kondisinya ini adalah isotermal, kondisinya isotermal. Kemudian reaksi yang terjadi adalah reaksi orde 1. Nah, reaksi orde 1 itu adalah R sama dengan KCa. Ini pernah dipelajari di reaksi kimia, teknik reaksi kimia, kita belajar ini. Kemudian waktu tinggalnya di masing-masing tangki dan densitas cairannya itu adalah rho. Nah, ini dianggap konstan. Asumsinya volume dan densitas di masing-masing tangki ini dianggap konstan. Kemudian analisis sistem reaktor serinya yang pada di atas itu kondisinya adalah steady state. Nah, maka untuk menyelesaikan ini perlu diasumsikan bahwa volumenya tadi masing-masing konstan, kemudian densitasnya juga konstan, maka massa total pada masing-masing tangki ini juga konstan. Kemudian untuk persamaan kontinuitas di reaktor 1 ya, ini adalah input dikurang output sama dengan akumulasi. Nah, di sini bisa kita tulis rho V0 dikurang rho V1 sama dengan D dikali rho V1 per DT. Nah, ini karena kondisinya steady state, maka ininya dianggap 0. dV per DT-nya ini 0. Maka sisa F0 sama dengan F1. Nah, di sini berlaku bahwa F0 itu sama dengan F1, maka F1 itu sama dengan F2, dan F2 sama dengan F3. Kemudian kita hitung untuk neraca komponennya. Ini untuk overall ya, 3 tangki. Sekarang kita hitung untuk neraca komponen yang A, itu pada reaktor 1 dulu. Pada reaktor 1, ini persamaannya bisa kita tulis V1 dikali dCa1 per dt sama dengan FCa0 dikurang FCa1 dikurang V1 kali K1 dikali Ca1. Maka ini bisa kita sederhanakan jadi V1 dikali dCa1 per dt sama dengan F dikali Ca0 dikurang Ca1 dikurangi dengan V1 K1 Ca1. Kemudian untuk reaktor 2-nya ini bisa kita tulis juga karena sama. Maka V2 sama dengan dCa2 per dt sama dengan F dikali dCa1 dikurang Ca2 dikurang V2 K2 kali Ca2. Jadi kalau untuk reaktor 1 itu Ca0 dikurang Ca1, kalau untuk reaktor 2 C1 Ca1 dikurang Ca2. Kemudian untuk yang R2 reaktor 3 ini juga V3 sama dengan dCa3 per dt sama dengan F dikali Ca2 dikurang Ca3 dikurang dengan V3 kali K3 kali Ca3.
Nah, konstanta ini, konstanta untuk kecepatan reaksinya itu mengikuti persamaan Arrhenius. Nah, pakai persamaan Arrhenius tuh ini ya. Kn sama dengan alfa kali eksponen pangkat minus E per RT. N-nya ini bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan jumlah daripada stage di reaktornya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai K sama dengan Ft itu jika T-nya berbeda, maka K-nya akan berbeda juga. Kemudian, pada kondisi yang lebih sederhana, itu F-nya adalah konstan, kemudian V-nya konstan, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, untuk kondisi isotermal, K1 itu sama dengan K2 sama dengan K3. Nah, sedangkan untuk waktu tinggal rata-ratanya itu V per F. Nah, untuk pengujian apakah persamaan-persamaan ini dan variabelnya dapat menyelesaikan masalah atau tidak, maksudnya bisa digunakan untuk penyelesaian atau tidak, maka harus ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama itu ada 3 persamaan, yaitu persamaan orde 1, ordiner, dan nonlinear. Ini yang bisa kita pakai untuk bisa memastikan ini persamaannya bisa nggak sih untuk digunakan sebagai penyelesaian di kasus ini. Kemudian yang kedua, parameternya itu harus diketahui. Apa aja parameternya? Volume, misalnya V1, V2, V3. Kemudian parameter lainnya K1, K2, K3. Jadi apakah dia isotermal atau endotermal gitu kan, endotermis. Kemudian yang ketiga, parameter yang spesifikasi parameter yang dispesifikasi maksudnya, yaitu kayak V ya kan, kemudian ada CA0 untuk konsentrasi daripada larutannya atau sampelnya. Kemudian yang keempat, kondisi awalnya CA1, CA2, CA3. Nah, itu harus diketahui. Jadi nanti baru bisa dihitung. Oke, kita lanjutkan. Dari kondisi itu, maka persamaan tersebut kita sederhanakan menjadi dCA1 per dt sama dengan 1 per TO dikali CA0 dikurang CA1. Kemudian dikurang K kali CA1. Nah, maka ini kita sederhanakan bentuknya. Jadi dCA1 per dt ditambah K ditambah 1 per TO dikali CA1 sama dengan 1 per TO kali CA0. Nah, sama berikutnya untuk yang reaktor 2 dan 3 ini tinggal diganti nilai konsentrasinya. CA2 ini dengan CA3, kemudian ini dikali dengan CA2 ini dikali dengan CA3. Kemudian untuk yang ruas kanannya itu dikalikan dengan CA1 dan juga CA2. Nah, untuk nilai K dan T itu harus diketahui. Kemudian CA0 ini merupakan nilai forcing function ya. Nah, terus konsentrasi dari reaktor 1, 2, 3 itu sudah harus ditentukan dari awal. Jadi ada 3 variabel tidak bebas yang tidak diketahui. Seperti CA1, CA2, CA3, dan ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Jadi harus beberapa komponen itu harus kita ketahui dulu kondisinya. Baru bisa digunakan untuk menemukan persamaan dari aplikasi CSTR ini. Selanjutnya masih tentang CSTR, hanya saja CSTR ini dengan kondisi waktu tinggalnya tidak sama. Misal, ini ada suatu aliran, di sini dia alirannya diaduk dulu sampai 5 menit, kemudian baru dialirkan. Sedangkan di aliran di reaktor yang kedua, mungkin dia waktu tinggalnya lebih lama, 15 menit, baru dialirkan ke reaktor 3. Di reaktor 3 itu sebesar misalnya 20 menit, baru dikeluarkan jadi produk. Ini bagaimana rumus dari persamaan diferensialnya untuk bisa menentukan
menentukan nilai neraca massanya di reaktor CSTR dengan waktu tinggal yang tidak sama. Di sini ada suatu reaksi berlangsung di dalam reaktor berpengaduk ya CSTR dengan waktu tinggal yang tidak sama. Dengan volume reaktornya itu berubah dengan waktu. Kalau misal ya kan tadi karena berbeda-beda waktu tinggalnya, maka volumenya pun akan berubah dalam waktu tertentu. Kemudian reaksi yang terjadi itu memiliki order N dan densitas mu. Densitasnya itu dilambangkan dengan mu, ordernya adalah N. Itu dianggap konstan. Jadi untuk nilai densitas dan ordernya ini adalah konstan. Nah, kemudian susunlah model matematikanya untuk reaktor dengan kondisi di atas. Berarti kondisi ini ya. Yang pertama kita harus menghitung nilai neraca massa dari overall-nya atau keseluruhan. Nah, ini bisa kita tulis densitas atau rho dikali F0 dikurang densitas kali F1 sama dengan densitas atau rho dikali dV1 per dt. Maka bentuknya kita sederhanakan dV1 dibagi dt sama dengan F0 dikurang F1. Rho-nya ini dia hilang karena anggapannya adalah konstan ya. Ini. Karena dia konstan maka dia nggak sama. Oke, selanjutnya ini kita cari untuk neraca massa total di reaktor neraca massa komponen di reaktor 1. Ini bisa kita tulis F0 dikali CA0 dikurang F1 dikali CA1 dikurang V1 kali K1 dikali CA1N. Karena ini N-nya adalah order sama dengan D dikali V1 kali CA1 per dt. Kemudian untuk D V1 CA1-nya per dt itu sama dengan F0 dikali CA0 dikurang F1 kali CA1 dikurang V1 K1 dikali CA1N. Sekarang kita cari persamaan untuk di reaktor 2-nya. Untuk di reaktor 2, neraca overall-nya berarti tinggal kita rubah saja. Jadi dV2 per dt sama dengan V1 dikurang V2. Nah, untuk neraca komponennya bisa ditulis ini karena dia di reaktor 2, maka konsentrasinya adalah CA2. Maka yang dikurang adalah CA2 dikurang dengan CA1 dikurang dengan CA2. Maka pengalinya juga CA2N ini ya. Kemudian untuk reaktor 3 ini juga berarti persamaannya bisa kita tulis dV3 per dt sama dengan F2 dikurang dengan F3. Maka untuk neraca massa komponennya bisa kita tulis dV3 kali CA3 per dt sama dengan F2 CA2 dikurang F3 CA3 dikurang V3 K3 dikali CA3N. Nah, ini ada kondisinya untuk pengujian di persamaan dan parameter itu ada 6 persamaan. Kemudian parameter yang diketahui itu adalah K1, K2, K3, dan Kn. Terus parameter yang diketahui dari kondisi awalnya itu harusnya V1, V2, V3, CA1, CA2, dan CA3. Kemudian parameter spesifiknya adalah F0 pada waktu T dan CA0 pada waktu T. Parameter yang harus dicari itu adalah V1, V2, V3, dan CA1, CA2, CA3, F1, F2, dan F3. Jadi keseluruhannya adalah ada 9 parameter. Jadi ada 6 persamaan dan 9 parameter yang harus dicari. Dan ini adalah bentuk sederhana dari persamaan dan parameter yang diperoleh.
Oke, demikianlah video pembahasan tentang aplikasi diferensial pada reaktor berpengaduk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.